Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Setelah kita mengamati beberapa foto dari hewan dan tumbuhan, ternyata makhluk hidup itu sangatlah banyak. Karena begitu sangat banyak, lalu bagaimana kita mengenalnya? Bagaimana kita akan mencarinya? Dan bagaimana kita bisa mempelajarinya? Mari kita umpamakan makhluk hidup itu seperti barang yang ada di dalam sebuah ruangan. Kamu akan lebih memilih mana, barang yang berantakan atau rapi? Dalam satu ruangan terdapat begitu banyak barang dan barangnya tidak tertata rapi. Barang-barang bercampur aduk jadi satu. Mau mencari satu barang saja susah. Butuh waktu lama untuk mencari barang, bahkan pusing melihatnya. Sedangkan dalam ruangan yang berbeda, terdapat barang yang begitu sangat banyak, tetapi tersusun dengan rapi. Barang yang sama ditata jadi satu. Mau mencari barang pun jadi mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mencari barang. Pastinya, kamu akan lebih memilih barang yang tertata dengan rapi. Begitu juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup yang sangat banyak juga perlu ditata rapi. Oleh karena itu, perlu adanya klasifikasi makhluk hidup. Apakah itu klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Yang pertama, mempermudah mengenal, membandingkan, dan mempelajari. Nomor 2, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nomor 3, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nomor 4, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Nomor 5, memberi nama bagi yang belum diketahui namanya. Seorang ilmuwan ahli biologi dari kebangsaan Swedia yang bernama Carolus Linnaeus telah memperkenalkan cara klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat urutan kelompok yang disebut dengan takson. Urutan takson bisa dilihat pada tabel berikut. Takson hewan dan tumbuhan juga berbeda. Untuk takson hewan, urutan paling tinggi adalah kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, kemudian ordo atau bangsa, kemudian family atau suku, kemudian genus atau marga, sedangkan yang paling bawah adalah spesies atau jenis. Untuk takson tumbuhan, urutan paling tinggi adalah kingdom, kemudian divisi, kemudian kelas, kemudian ordo atau bangsa, kemudian family atau suku,
kemudian genus atau marga, yang terakhir urutan paling bawah adalah spesies atau jenis. Yang membedakan antara takson hewan dengan tumbuhan adalah bagian filum dan divisi. Semakin ke bawah urutan taksonnya, maka persamaan yang dimiliki anggotanya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Semakin ke bawah urutannya, maka persamaan yang dimiliki anggotanya semakin banyak dan perbedaan semakin sedikit. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem penamaan ganda. Aturan dalam penamaan ganda yaitu: pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Nomor 2, kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua dengan huruf kecil. Nomor 3, menggunakan bahasa ilmiah yang ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi. Contoh beberapa nama ilmiah tumbuhan dan hewan. Semua ditulis dengan dua kata. Kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Dan penulisannya ditulis dengan cetak miring. Contoh urutan takson pada hewan dari kingdom sampai spesies. Anjing termasuk dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Canidae, genusnya Canis, dan spesiesnya Canis familiaris.